Melihat itu semua, Sokja sekaligus Ko Hye-jin mereka sangat kagum sekali dengan apa yang dilakukan oleh Megawati. Menurut Ko Hye-jin sekaligus Sokja, Megawati memang memiliki kelebihan yang tak dimiliki oleh pemain-pemain yang lainnya. Bahkan Ko Hye-jin berani berkata bahwa kehadiran Megawati di atas lapangan memberikan dampak perubahan yang teka-teki dari power headshot Megatron untuk saat ini semakin terbongkar. Kenapa bisa banyak sekali korban berjatuhan yang menghentikannya? Beberapa legenda mulai membincangkan situasi yang dilakukan oleh Megatron tersebut. Bahkan mereka membongkar betapa tak masuk akalnya power headshot yang dimiliki oleh Megawati. Bagaimana tidak, Megatron dirinya memiliki power yang sangat gila sekali dan tidak masuk akal. Sebelum masuk ke pembahasan para legenda yang membongkar betapa di luar nalarnya power headshot yang dimiliki oleh Megawati itu, beberapa korban Megawati sempat mengutarakan kejadiannya. Dalam artikel yang berjudul "Pengakuan Jujur Para Korban Headshot Megawati yang Ngesri", Panji Bukilik ternyata pernah remehkan kemampuan Megatron. Terlihat banyak sekali yang mengungkapkan betapa gilanya power spike Megawati itu. Korban pertama Mega Lee Da-hyun menceritakan kalau spike keras Megatron yang mengarah tepat ke wajahnya membuatnya trauma dan hampir pingsan. Dia Lee Da-hyun mengatakan kepada saya kalau dia seperti mau pingsan ketika terkena smash itu, ucap Yang Ho-jin dilansir dari YouTube Moto Timnas. Dan saat itu memang saya ada di dekatnya. Ketika dia terkena bola, saya tidak bisa membayangkan kalau bola itu terkena wajah saya sendiri, imbuhnya. Selain Lee Da-hyun, ada libero Geskaltek yakni Han Soo-jin, bahkan sampai membuatnya harus ditarik keluar dari lapangan pertandingan. Kemudian ada pemain-pemain pink spider Leon Jeong yang jadi korban selanjutnya spike Megawati yang Ngesri. Leon Jeong mengungkapkan kalau spike keras dari Megawati yang Ngesri sangat sulit untuk diantisipasi. Lantas emang seberapa cepat spike dari Megawati itu yang menjadi headshotannya tersebut? Beberapa legenda memang sempat mengungkapkan bagaimana gilanya kecepatan headshot yang dimiliki oleh Megawati yang Ngesri tersebut. Dalam data yang sempat beredar bahwa headshot yang dimiliki oleh Megawati untuk pertandingan respect melawan DBK ini memang memiliki kecepatan di antara 91 km per jam. Jika kita merumpamakan untuk mengetahui seberapa gilanya headshot yang dilayangkan oleh Megatron tersebut, maka kita akan mengambil perumpamaan yang cukup gila sekali, di mana ada satu sosok yang memakai motor, dengan kecepatan 91 km per jam, di mana angka tersebut adalah angka yang sangat cepat sekali. Kemudian tiba-tiba ada buah mangga yang jatuh dan mengenai muka, maka otomatis seberapa sakitnya muka tersebut jika mangga itu mengenai wajah. Apalagi ini mengenai bagian lunak di kepala, sehingga tidak aneh sama sekali jikalau Choi Jung-min sampai lebam dan dirinya tak bisa melakukan apapun di atas lapangan. Situasi ini mempertegas bagaimana gilanya kondisi dari Megawati yang kemungkinan besar di pertandingan kali ini memiliki kecepatan yang sangat tinggi sekali, melebihi akal sehat. Pertanyaannya kembali, emang cuma segitu kecepatan headshot Megatron tersebut? Kecepatan headshot Megawati sempat menjadi studi oleh artikel-artikel di Korea, di mana banyak sekali yang menghitung kecepatannya sebagai bahan uji coba. Apakah yang akan terjadi jika ada manusia yang terus menyentuh bagian mukanya dengan bola seperti demikian? Banyak sekali artikel yang menyebutkan bahwa kecepatan bola Megatron ini semakin hari semakin gila dan mustahil dihentikan. Menyandur artikel musim lalu, di mana pada pertandingan All-Star beberapa waktu lalu, Megawati yang Ngesri mencatatkan kecepatan servis pertama 90 km per jam, tapi menyentuh net. Pada kesempatan kedua, Megawati berhasil memperbaiki catatan kecepatannya menjadi 91 km per jam, hingga meningkat menjadi 92 km per jam di kesempatan terakhirnya. Hasil tersebut membuat Megawati menempati urutan ketiga ratu servis tercepat All-Star Liga Voli Putri Korea.
Pevoli asal Jember itu kalah dari Giselle Silva dan Yasmin. Silva berhasil menjadi ratu servis All-Star Liga Voli Putri Korea dengan mencatatkan kecepatan servis 97 km per jam. Untuk musim lalu, kecepatan servis Megawati menyentuh angka 97 km. Dengan kata lain, dirinya memiliki kecepatan yang sangat tinggi sekali, melebihi rata-rata pada umumnya tersebut. Dan menurut beberapa data, memang kecepatan spike Megawati ini hampir menyamai kecepatan dari pevoli pria pada umumnya. Dengan kata lain, Megatron ia memiliki kecepatan yang tinggi. Melihat itu semua, Sokja sekaligus Ko Hae-jin mereka sangat kagum sekali dengan apa yang dilakukan oleh Megawati. Menurut Ko Hae-jin sekaligus Sokja, Megawati memang memiliki kelebihan yang tak dimiliki oleh pemain-pemain yang lainnya. Bahkan Ko Hae-jin berani berkata bahwa kehadiran Megawati di atas lapangan memberikan dampak perubahan yang sangat besar. Sementara itu, Sokja sempat berbicara bahwa power headshot Megawati ini memang sangat baik. Megawati si pemain sempurna yang memiliki segalanya. Ya, jika melihat performa mereka akhir ini, terutama dalam pertandingan hari ini, saya dengan hati-hati memperkirakan bahwa tren kemenangan mereka akan terus berlanjut, bahkan setelah jeda musim. Keunggulan terbesar Respak tentu adalah dua penyerang mereka, tentu saja adanya pemain asing, pemain kuat Asia, sekelas Mega dan Bukilik, yang musim lalu berada di peringkat ketiga dalam perolehan poin ada di satu lapangan yang sama. Saya bahkan berpikir bahwa ini mungkin adalah kekuatan terbesar yang pernah dimiliki Respak dalam sejarah mereka. Jika melihat statistik serangan Mega berada di peringkat ketiga dalam perolehan poin, sementara Bukilik di peringkat keempat. Dalam hal tingkat keberhasilan serangan, Mega ada di posisi kedua dan Bukilik di posisi ketiga. Selain itu, keduanya juga masuk dalam 5 besar kategori open attack dan quick open. Sebenarnya ini adalah catatan yang sulit ditemukan, bahkan hanya dengan satu pemain di setiap tim. Tetapi dua pemain ini semuanya masuk dalam daftar tersebut. Sebenarnya Respak hingga round kedua berada di peringkat keempat dengan selisih 4 poin dari peringkat ketiga, tetapi saat memasuki round ketiga, mereka naik ke peringkat ketiga. Meski Respak memiliki kekhawatiran soal shift, akan tetapi mereka mampu menutupinya dengan serangan kuat mereka. Berkat hal itu, tim berada di peringkat kedua dalam serangan serta peringkat 1 dalam servis, open attack, dan big attack, ujar Lee Sokja saat itu. Lee Sokja sebagai legenda Respak jelas menyinggung power spike sekaligus serangan Respak. Headshot Megawati itu sejujurnya menambah daya gedor yang tinggi dan tentunya memiliki peranan yang sangat penting sekali di atas lapangan. Let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. Nah, setelah Sobat Voli mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat Voli mengenai Mega dalam pembahasan kali ini? Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar, baik itu positif ataupun negatif. Yang penting kritikan dan saran membangun, tapi jangan berlebihan.